Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanuar Anafi Rizky, Sarjana Pendidikan. Saya merupakan guru SMP Islam Andalusia Kebasen. Di sini, saya akan membagikan video inovasi pembelajaran dalam rangka mengikuti lomba Jambore GTK Hebat tahun 2024. Pendidikan merupakan pilar utama bagi kualitas sumber daya manusia dalam negara. Sumber daya manusia sendiri tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan penalaran dan pola pemikiran individu. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan nasional sendiri terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di Indonesia, kurikulum menjadi salah satu hal terpenting dalam pendidikan karena berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses dalam dunia pendidikan yang akhirnya dapat menentukan kualifikasi lulusan suatu lembaga pendidikan. Kurikulum bersifat dinamis dan disusun serta berlaku secara nasional dan diterapkan pada seluruh sekolah di Indonesia untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum dilakukan sebagai jawaban atas tantangan yang disebabkan oleh perkembangan zaman dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat serta norma-norma yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar peserta didik sebagai salah satu komponen pembelajaran mendapatkan kompetensi yang memadai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru dapat leluasa untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran, model pembelajaran, hingga metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Maka dari itu, sebagai guru, saya juga menyesuaikan model dan metode pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar anak. Model yang saya terapkan dalam pembelajaran saya, salah satunya adalah model pembelajaran diferensiasi yang berbasis teknologi. Mengapa harus berbasis teknologi? SMP Islam Andalusia Kebasen merupakan salah satu sekolah yang terintegrasi dengan pondok pesantren. Seperti pondok pesantren pada umumnya, peserta didik tidak diperbolehkan untuk membawa alat elektronik dalam bentuk apapun. Tetapi, bukan berarti peserta didik di SMP Islam Andalusia Kebasen ketinggalan dalam hal berteknologi. Maka dari itu, saya sebagai guru menjembatani peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berteknologinya dengan menerapkan beberapa metode pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan anak dalam hal kompetensi maupun berteknologi. Sebelum menerapkan model pembelajaran diferensiasi, saya melakukan asesmen diagnostik pada awal tahun ajaran dengan cara meminta murid untuk membuat sebuah mind mapping. Mind mapping itu menjawab pertanyaan dari saya, yaitu yang pertama, kegiatan apa yang paling kamu sukai? 2. Pembelajaran seperti apa yang paling kamu senangi? Dan 3.
apa cita-citamu di masa depan? Dari jawaban para peserta didik tersebut, saya petakan dan kelompokkan menjadi 4 kelompok audio, 2 kelompok kinestetik, dan 1 kelompok visual. Dengan adanya 7 kelompok ini, saya bedakan menjadi 3 diferensiasi proses pembelajaran. Kelompok audio, saya menggunakan media dengan aplikasi WordWall untuk bermain sambil belajar tentang norma. Kelompok visual, saya menggunakan media, yaitu dengan Canva untuk anak berkreasi dan mendesain poster tentang norma. Dan yang terakhir, kelompok kinestetik, yaitu bermain mencari harta karun di sekitar lingkungan sekolah. Setelah masing-masing kelompok mengamati media pembelajarannya masing-masing, peserta didik akan diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik secara berkelompok sesuai dengan materi pembelajaran yang ada dalam media pembelajarannya masing-masing. Setelah mengerjakan LKPD, untuk menghilangkan rasa bosan dan meningkatkan konsentrasi, saya mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking, yaitu game bernama Kuncup Mekar. Setelah ice breaking, saya mengajak peserta didik untuk mengunjungi kelompok-kelompok lain agar mendapatkan contoh dan pengertian yang berbeda-beda dari setiap kelompok yang media pembelajarannya juga berbeda-beda sehingga menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Setelah selesai, saya melakukan refleksi dan evaluasi pembelajaran berupa pertanyaan benar atau salah melalui aplikasi Quizizz yang dijawab secara bersama-sama. Nah, dengan penerapan model pembelajaran diferensiasi ini, anak ternyata menjadi lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan dapat mencapai kompetensi sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan baik, serta dapat meningkatkan kemampuan berteknologi anak. Demikian model pembelajaran diferensiasi yang saya terapkan dalam rangka mendukung minat, bakat, dan gaya belajar peserta didik di SMP Islam Andalusia Kebasen. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.